Halo Bunda, selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang penting dan seringkali menjadi perhatian banyak ibu hamil, yaitu mengenai perasaan marah dan sedih selama masa kehamilan. Apakah ini berpotensi berbahaya bagi janin? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Sebelum kita membahas dampaknya, mari kita pahami mengapa sebagian ibu hamil mengalami perasaan marah dan sedih. Kehamilan merupakan periode yang penuh harapan dan kebahagiaan, tetapi juga dapat diiringi oleh berbagai tantangan emosional. Stres dan perubahan suasana hati adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Namun, ketika ibu hamil sering mengalami marah dan sedih, hal ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan pada janin yang sedang berkembang di dalam rahim. Nah, berikut ini ada beberapa dampak negatif yang timbul jika ibu hamil sering marah dan sedih. Pertama, gangguan keseimbangan hormon pada ibu hamil. Emosi yang tidak seimbang pada ibu hamil dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang sangat penting selama kehamilan. Hormon-hormon seperti serotonin dan dopamin dapat memainkan peran penting dalam perkembangan janin, dan ketidakseimbangan hormon dapat memberikan dampak yang cukup negatif. Kedua, gangguan perkembangan otak. Pada tahap awal kehamilan, otak janin berkembang dengan pesat. Paparan yang berlebihan terhadap hormon stres dapat menghambat pertumbuhan sel-sel otak dan menyebabkan gangguan pada perkembangan struktur otak. Ini dapat berpotensi mengakibatkan masalah kognitif dan neurologis pada anak setelah nanti lahir. Ketiga, mengganggu perkembangan janin. Dalam studi ilmiah telah menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi pada ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Saat seorang ibu hamil merasa marah atau sedih, tubuh akan melepaskan hormon stres seperti kortisol. Peningkatan kadar kolesterol ini dapat mencapai janin melalui aliran darah ibu. Hal ini dapat memicu respon stres pada janin yang berkembang. Keempat, rendahnya berat badan saat lahir. Ibu hamil yang sering mengalami stres atau emosional cenderung mengalami peningkatan produksi hormon stres, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan berat badan janin. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dan dapat mengalami masalah perkembangan. Kelima, peningkatan resiko kelahiran prematur. Stres yang tidak terkendali pada ibu hamil juga dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur. Kehadiran hormon stres dapat memicu kontraksi rahim, mempersingkat durasi kehamilan, dan juga menyebabkan kelahiran sebelum waktunya. Bayi yang lahir prematur memiliki resiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Dan yang keenam, berpengaruh pada kesehatan mental anak. Selain dampak fisik, lingkungan emosional selama kehamilan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak setelah lahir. Anak-anak yang terpapar tingkat stres yang tinggi pada masa kehamilan cenderung rentan terhadap masalah kecemasan dan depresi di kemudian hari. Pentingnya mengelola stres selama kehamilan. Dalam menghadapi tekanan dan tantangan selama kehamilan, penting bagi ibu hamil untuk mencari cara-cara efektif dalam mengelola emosinya. Olahraga ringan, meditasi, dan dukungan sosial dapat membantu mengurangi tingkat stres. Berkonsultasi dengan profesional kesehatan juga dapat memberikan panduan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan emosional selama masa kehamilan. Kesehatan emosional ibu hamil memiliki dampak langsung pada janin. Oleh karena itu, mengelola stres dan perhatian terhadap kesehatan mental selama kehamilan sangatlah penting. Dengan memahami resiko dan konsekuensi dari marah dan sedih yang berlebihan,
Diharapkan ibu hamil dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga keseimbangan emosional demi kesehatan optimal janin yang sedang berkembang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Bunda memiliki pertanyaan ataupun pengalaman yang ingin Bunda bagikan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Jika Bunda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Bunda kenal. Sampai jumpa di video berikutnya.